lewat jam 12 malam. Tahun 2004, di sebuah desa terpencil bernama Kedung Jati, hidup seorang gadis bernama Sari. Ia adalah anak yatim piatu yang baik hati, sering membantu warga dan tinggal sendiri di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Suatu malam, ia berjalan pulang selesai membantu bidan desa mengurus kelahiran. Langit mendung, petir bersahutan, dan jalanan sepi. Di tengah jalan gelap, sebuah mobil sedan melaju kencang. Brak, tubuh Sari terpental, darah mengalir di aspal. Mobil itu tidak berhenti, malah mempercepat lajunya. Pengemudinya adalah seorang pria bernama Rangga, anak dari pengusaha kaya yang sedang mabuk bersama teman-temannya. Tak ada yang menolong. Hujan mengguyur jenazah Sari semalaman. Keesokan paginya, warga menemukan tubuhnya membiru dan mata terbuka lebar. Karena tidak ada keluarga, Sari dikuburkan secara sederhana. Tapi tak ada yang menyangka, malam setelah pemakaman, sesuatu yang mengerikan dimulai. Teror menyebar. Setiap malam, warga mendengar teriakan minta tolong dari tengah hutan. Ketukan berturut-turut jam 12 malam. Bayangan wanita berjalan terlatih tanpa kepala. Anak-anak bermimpi didatangi perempuan berwajah hancur. Mereka terbangun dengan hidung berdarah dan kuku membiru. Orang-orang mulai pindah, desa menjadi sepi. Sementara itu, Rangga, pelaku tabrak lari, melanjutkan hidupnya tanpa penyesalan. Ia menikah, memiliki 2 anak, dan tinggal di kota besar. Ia tidak tahu bahwa roh Sari tak pernah berhenti mencarinya. 15 tahun berlalu. Suatu malam, putri Rangga yang masih berumur 10 tahun, Anya, berteriak histeris. Ia melihat pocong wanita berdiri di kamarnya, tersenyum dengan leher patah. Bekas ban tergurat di wajahnya. Istri Rangga, Melani, mulai sering kerasukan, mengigau menyebut nama Sari. Lebih besar dari, kau bunuh aku. Aku mau semua milikmu, mati. Anya semakin sering demam tinggi, lalu tubuhnya membiru dan tak sadarkan diri. Dokter tak bisa menjelaskan. Seluruh rumah Rangga dipenuhi kejadian aneh, bau busuk muncul setiap malam, cermin pecah sendiri, dan seluruh foto keluarga hangus terbakar tanpa sebab. Rangga mencoba memanggil paranormal. 3 dukun datang, namun 2 tewas setelah ritual, jantung mereka meledak dalam dada. Yang satu lagi hilang misterius. Rangga akhirnya mengaku pada polisi dan media bahwa dialah pelaku tabrak lari tahun 2004 di Kedung Jati. Tapi pengakuan itu tidak menyelamatkannya. Di malam yang gelap, rumah Rangga diliputi kabut tebal. Terdengar suara, lebih besar dari, lewat jam 12 malam. Pocong Sari muncul di ruang keluarga. Ia tidak melompat, ia melayang. Lalu satu persatu lampu padam. Jeritan istri Rangga menggema, lalu senyap. Tetangga mendapati rumah Rangga terkunci dari dalam. Saat digedor dan dibuka paksa, seluruh keluarga ditemukan mati dalam posisi berbaring dengan ekspresi ketakutan ekstrim. Bahkan bayi yang baru lahir ikut membiru, seperti mati lemas karena teror mencekam. Rangga ditemukan duduk, matanya tercungkil, dan di dinding rumah tertulis dengan darah. Lebih besar dari, aku sudah kembali. Desa Kedung Jati kini jadi desa mati. Tidak ada yang berani mendekat. Warga yang dulu pindah juga tetap diteror jika mereka sempat menyaksikan atau mengetahui tentang kematian Sari tapi diam. Pemerintah mencoba menghancurkan kuburan Sari, tapi setiap alat berat akan rusak, atau operatornya meninggal mendadak. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, tepat jam 12 malam, banyak yang bersumpah melihat sesosok pocong wanita berdiri di pinggir jalan desa, diam, menunggu. Menunggu mereka yang pernah berbuat salah, atau mereka yang berani melupakan kisahnya. Lebih besar dari, ketika dosa tak ditebus, arwah tak pernah tidur. 20 tahun setelah tragedi Rangga dan keluarganya mati mengenaskan, desa Kedung Jati tetap ditinggalkan dan dilarang untuk dikunjungi. Pemerintah menutup aksesnya dengan pagar kawat berduri dan tanda zona merah. Terlarang. Namun,
seorang YouTuber horor bernama Randy Pratama bersama timnya memutuskan membuat konten eksplorasi ke desa tersebut demi menaikkan jumlah penonton. Mereka membawa kamera, drone, dan alat perekam suara. Di malam hari, mereka berhasil masuk ke desa. Sepi, gelap, dan angin tak berembus. Namun kamera mereka terus merekam bayangan pocong yang muncul di balik pohon, dalam jendela rumah kosong, bahkan mengikuti dari belakang, tetapi tidak terlihat dengan mata telanjang. Hingga drone mereka menyorot area kuburan dan melihat, semua nisan telah digali dari dalam. Lubang-lubang makam itu menganga kosong. Randy dan timnya mulai mengalami hal di luar nalar. Salah satu kameramen kerasukan dan mulai tertawa seperti anak kecil, lalu berkata dengan suara perempuan. "Lebih besar dari, kau juga diam saat aku mati. Sekarang kamu teman tidurku." Satu persatu anggota tim menghilang. Kamera live stream menampilkan wajah pocong Sari tepat di depan lensa sebelum mati mendadak. Warganet yang menonton siaran langsung mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat diri mereka tertabrak mobil di jalan sepi, lalu tubuh mereka dibungkus kain kafan dan dikubur hidup-hidup. Polisi datang ke desa tapi mendapati seluruh peralatan rekaman meleleh seperti lilin. Dan di tengah lapangan desa, terbentuk lambang darah berbentuk mata terbuka. Teror pocong tidak berhenti di desa. Beberapa warga kota, terutama mereka yang sering menonton video horor atau ikut tertawa saat menyaksikan tragedi Rangga dulu, mengalami teror. Ketika mereka berkaca, wajah mereka berubah jadi pocong. Rumah beraroma bunga melati setiap malam. Anak-anak tiba-tiba bisa menggambar wajah pocong dengan akurat. Satu keluarga yang dikenal sebagai pemilik showroom mobil mewah mendadak terbakar di dalam rumah. Di dinding ditemukan tulisan darah. Lebih besar dari, dosa tertutup uang, tapi tak bisa menyogok neraka. Seorang paranormal terkenal mencoba berkomunikasi dengan arwah Sari. Namun saat ritual dimulai, tubuhnya meledak secara perlahan dari dalam, dan hanya tersisa suara rekaman terakhir. Lebih besar dari, dia bukan sendiri. Dia bawa yang lain. Ritual para dukun jahat dan makelar nyawa yang mencoba mengurung arwah Sari ternyata justru membuka gerbang kemarahan arwah lainnya. Setiap korban ketidakadilan, tabrak lari, korban pelecehan, pembunuhan diam-diam, mereka semua mulai bangkit dan menjadi bagian dari pasukan arwah. Kota menjadi kacau. Jalan tol, rumah sakit, bahkan gedung-gedung tinggi mengalami fenomena kehilangan jiwa. Orang-orang ditemukan membatu dengan mata melotot, seolah menyaksikan hal yang sangat mengerikan sebelum mati. Arwah Sari kini bukan sekadar pocong biasa. Ia menjadi pusat kutukan, membawa dendam kolektif dari semua korban tak bersuara. Seorang pemuda desa bernama Bima, cucu dari sahabat lama Sari yang masih hidup, mencoba menyelidiki masa lalu. Ia menemukan catatan harian Sari yang tersimpan di pohon dekat rumahnya. Di situ tertulis, "Lebih besar dari, aku tidak ingin balas dendam, aku hanya ingin didengar." Dengan bantuan seorang dukun tua yang sudah buta dan bisu, Bima mencoba menyampaikan suara Sari. Ia harus melewati ritual pemanggilan di lokasi kecelakaan dulu. Tapi sayangnya, ritual itu gagal. Dendam Sari telah melampaui batas arwah biasa. Ia kini dijadikan simbol kemarahan dunia arwah terhadap dunia manusia yang penuh kejahatan. Malam itu, Bima dibawa ke dimensi kematian. Ia melihat jutaan pocong berdiri diam di padang tandus, menghadap ke sebuah pohon besar tempat Sari tergantung, dengan mata hitam kosong dan senyum pucat. Sari menatap Bima dan berkata, "Lebih besar dari, jangan tutup matamu. Karena kalian semua akan melihat apa yang kalian sembunyikan." Bima kembali dengan rambut putih dan mata kosong. Ia tidak pernah bicara lagi, hanya duduk dan tersenyum seperti orang gila. Akhir cerita, durasi tanda kurang lebih 10 menit. Kini, di era teknologi dan internet, kutukan Sari menyebar melalui layar. Setiap kali seseorang menonton video eksplorasi Kedung Jati, atau menertawakan cerita pocong korban tabrak lari, mereka meninggalkan celah bagi roh itu masuk. Di akhir video, selalu muncul wajah Sari, tersenyum. Dan malam itu, mereka yang menonton, akan dikunjungi. Kamu sudah mendengar kisah ini.
Jangan lihat ke belakang. Lebih besar dari dosa yang dibiarkan akan bangkit dan memakan generasi berikutnya. Yang dilupakan akan kembali. Yang diabaikan akan mengambil haknya. Setelah kejadian mengerikan yang membuat Bima kehilangan kewarasan, video dokumentasi terkutuk yang direkam di Kedung Jati secara misterius tersebar luas di internet. Video itu tidak bisa dihapus, bahkan server pemerintah yang berusaha men-take down justru mengalami kerusakan aneh. Beberapa penonton video itu ditemukan mati tanpa tanda kekerasan, namun seluruh wajah mereka penuh luka menyerupai bekas ban mobil. Mulut mereka tersenyum, namun darah mengalir dari mata dan telinga. Seorang psikiater muda bernama Dr. Aisyah Rahma, yang tengah meneliti kasus trauma kolektif akibat konten digital horor, mulai menyelidiki. Ia menemukan bahwa semua korban memiliki satu kesamaan. Mereka melihat sosok wanita berkafan berdiri diam selama 12 detik di depan cermin, lalu menghilang. Dr. Aisyah menemukan manuskrip kuno milik dukun dari abad 18, yang berbicara tentang entitas bernama nyawa yang dikhianati, makhluk yang bangkit dari kematian karena keadilan yang tak ditegakkan. Manuskrip itu menggambarkan entitas itu seperti pocong, namun memiliki kekuatan untuk menghidupkan kemarahan para arwah lainnya. Simbol-simbol mulai muncul di berbagai tempat. Di dinding rumah korban, ukiran angka pukul 12. Di sekolah, anak-anak menggambar wajah wanita tersenyum dengan darah menetes. Di langit kota, drone menangkap awan membentuk wajah menyeramkan, mirip pocong sari. Dr. Aisyah sadar, ini bukan kutukan personal. Ini adalah virus arwah, menyebar seperti epidemi, menginfeksi pikiran dan jiwa manusia. Pemerintah akhirnya memutuskan menghapus desa Kedung Jati dari peta, mengerahkan tentara dan buldoser untuk menghancurkan desa. Tapi saat operasi berlangsung, semua alat elektronik mati total. Puluhan tentara hilang. Beberapa yang selamat melaporkan, lebih besar dari kami dibawa ke tempat yang bukan dunia ini. Semua orang memakai kafan, dan mereka tertawa, menari di atas kuburan yang menganga. Di pusat desa, tanah tiba-tiba retak, membuka lubang besar seperti mulut menganga, mengeluarkan suara tangisan, tawa, dan jeritan yang menyatu. Seseorang berteriak bahwa ia melihat bayi-bayi dalam kain kafan merangkak keluar sambil berkata, "Lebih besar dari kami ingin dilahirkan dalam dendam." Dr. Aisyah menghubungi kelompok pemurni spiritual dari Kalimantan, mencoba melakukan ritual pemanggilan terbalik, yaitu bukan memanggil arwah, tapi membawa manusia ke dunia arwah untuk meminta maaf secara langsung. Ia dan 4 orang lainnya rela menjadi media, termasuk keturunan dari keluarga Rangga yang masih hidup. Ritual berlangsung di tempat kecelakaan Sari, tepat tengah malam. Tubuh mereka perlahan menjadi transparan, arwah mereka ditarik ke dunia kematian, tempat Sari dan jutaan pocong lain menanti. Dunia itu gelap, dingin, dan berwarna merah tua. Tidak ada suara, hanya detak jantung yang keras. Sari muncul, tidak lagi sebagai pocong, tapi sosok wanita bercahaya yang tubuhnya dililit kain kafan penuh darah. Wajahnya patah, namun matanya jernih. Ia berkata, "Lebih besar dari, aku tidak ingin membunuh, tapi kalian menutup mata saat aku menderita." Aisyah meminta pengampunan, tapi Sari berkata, dendam bukan lagi miliknya, dendam itu sudah jadi milik semua roh yang terabaikan dari seluruh dunia, dan mereka mengangkat Sari sebagai simbol dan pemimpin arwah dendam. Aisyah menawarkan tubuhnya sebagai tempat istirahat bagi Sari, agar arwah itu tidak perlu gentayangan lagi. Sari masuk ke tubuh Aisyah. Saat tubuh Aisyah kembali ke dunia manusia, ia jatuh koma. Setelah itu, tidak ada lagi kematian aneh. Desa menjadi tenang. Namun, setiap tahun, tepat tanggal 24 Mei, hari kecelakaan Sari dulu, selalu ada kejadian misterius. Kamera CCTV rusak, orang-orang bermimpi tentang jalan gelap dan tubuh terbungkus kain kafan. Terdengar suara perempuan berbisik di telinga. Lebih besar dari, jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, dalam kamar rumah sakit tempat Aisyah dirawat, seorang perawat melihat Aisyah tersenyum samar, tapi matanya adalah milik Sari. Lebih besar dari, ketika manusia menutup mata pada keadilan,
arwah akan membukanya dengan darah. Lebih besar dari kematian adalah pintu. Tapi dendam adalah jalan yang tak berujung. Setelah tubuh Dr. Aisyah menjadi wadah bagi roh Sari, desa tampak tenang. Tapi ketenangan itu hanyalah kedok tipis dari teror yang jauh lebih luas, lebih kejam, dan lebih sistematis. Desa Kedungjati lenyap dari peta. Google Maps tidak lagi bisa menampilkan koordinatnya. Namun siapapun yang mencoba mencari akan mengalami gangguan mental, bahkan mimpi buruk yang sama. Lebih besar dari, mereka berjalan dalam barisan, terbungkus kafan, wajah hancur, dan di belakang mereka, ada wanita yang tersenyum, dengan satu mata terbalik. Teror tidak lagi berbentuk hantu yang menampakkan diri secara fisik. Kini, kutukan itu telah menempel pada garis keturunan, pada darah, pada gen, bahkan pada teknologi. Setiap pukul 12 malam waktu setempat, beberapa ponsel akan hidup sendiri dan memutar suara. Lebih besar dari, aku belum mati, dan kamu belum menebus dosamu. Kamera selfie terkadang menampilkan sosok berkafan di belakang pengguna, walaupun mereka sendirian. Banyak anak-anak melukis tanpa sadar sosok perempuan dengan kain kafan lusuh, dan mata melotot, serta satu tangan menunjuk ke arah penonton. Keturunan dari orang-orang yang menyaksikan, tertawa, atau bahkan tidak peduli saat ada kejadian tabrak lari, kini secara misterius mengalami kelainan. Lahir tanpa suara tangisan, memiliki mata yang selalu terbuka saat tidur. Ada tanda lahir mirip bekas luka aspal. Mereka kadang berbicara dalam tidur dengan bahasa yang tidak diketahui. Lebih besar dari, aku masih di bawah tanah, dan dunia belum menebus dosanya. Kebenaran mengerikan terungkap, kutukan Sari bukan hanya untuk pelaku, tetapi bagi siapapun yang membiarkan kejahatan terjadi, yang diam saat tahu ada ketidakadilan, yang tertawa di atas penderitaan. Dunia ini jadi ruang sidang, dan kita semua sedang diadili oleh yang mati. Setiap tengah malam, satu tempat di desa akan mengalami mati sementara. Lampu padam, jam berhenti tepat pukul 12. Cermin berembun tanpa sebab, dan suara ketukan dari balik lantai. Lebih besar dari, aku di bawahmu. Orang-orang hilang satu persatu. Tidak meninggalkan jejak, tidak ditemukan mayat, hanya kain kafan kosong yang tertinggal di tempat mereka terakhir kali terlihat. Pemerintah merahasiakan data ini, tapi para sesepuh desa mendeteksi pola. Setiap generasi mengalami tingkat mimpi buruk dan kegilaan yang lebih tinggi, terutama anak-anak yang belum pernah tahu siapa Sari, tapi dipanggil oleh namanya dalam mimpi. Para sesepuh menyebutnya kutukan pocong Sari. Tapi kita tahu, ini bukan kutukan. Ini warisan. Warisan kemarahan. Kamu mungkin berpikir ini cuma cerita. Tapi saat kamu menutup aplikasi ini, lihat sekeliling. Lalu bisikkan, lebih besar dari, maafkan aku, Sari. Pocong korban tabrak lari, teror yang tak pernah mati. Lebih besar dari, karena yang mati tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu kita membuat kesalahan berikutnya. Kisah ini tidak berakhir di sini.